Bude Tari adalah seorang perempuan parubaya yang berasal dari Jawa Tengah. Dia nekat merantau ke Jakarta di masa tuanya karena di tempatnya tinggal Bude Tari tidak memiliki penghasilan setelah suaminya jatuh sakit dan kini hanya bisa terbaring di tempat tidurnya. Ini adalah pertama kalinya Bude Tari merantau ke kota Jakarta dan ia pun harus mengalami kejadian mengerikan yang tidak akan pernah dilupakan seumur hidupnya. Bude Tari bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sebuah komplek perumahan yang memiliki bangunan-bangunan tua bergaya klasik Eropa. Komplek perumahan yang dulunya terkenal sebagai komplek perumahan elit, kini terasa sangat sepi dan menyeramkan. Hampir sebagian besar dari rumah-rumah di komplek itu tidak berpenghuni. Bahkan ada beberapa rumah terbengkalai dan ada juga yang sudah dibongkar. Sebagai pembantu rumah tangga, tugas Bude Tari hanyalah membersihkan rumah dua lantai yang bergaya klasik seperti rumah peninggalan zaman Belanda. Sudah 1 minggu Bude Tari berada di rumah itu dan tidak pernah sekalipun ia keluar dari dalam lingkungan rumah yang ditempatinya hingga sampailah di hari ke-7. Bude Tari pun akhirnya memberanikan diri keluar melalui pintu pagar besi yang sudah keropos yang berada di ujung kiri rumah besar itu. Ya, Bude Tari sengaja keluar rumah untuk menanyakan kepada orang-orang yang ada di daerah itu tentang rumah yang sudah seminggu ini ia tempati. Karena malam tadi, Bude Tari mendapati sebuah teror yang membuatnya ketakutan dan hampir saja menjadi korban dari penghuni rumah besar tersebut. Kejadian mengerikan itu mulai Bude Tari rasakan ketika Kasman datang mengunjunginya. Kasman adalah orang yang membawanya bekerja di rumah. Karena Kasman juga berasal dari daerah yang sama dengan desa tempat tinggal Bude Tari. Kasman kala itu bekerja sebagai supir pribadi sekaligus orang kepercayaan dari pemilik rumah besar yang kini ditempati oleh Bude Tari. Kasman memang sudah terkenal di kampungnya karena sering mencarikan orang untuk bekerja kepada majikannya tersebut. Sekitar pukul setengah 6 sore, Kasman pun datang dengan membawakan sesuatu yang menurut Bude Tari sangat mencurigakan. Setelah memarkir mobilnya di garasi rumah, Kasman pun lalu bergegas pergi ke sebuah kamar yang ada di lantai 2 yang memang kamar itu selalu terkunci. Dan memang hanya kamar itulah yang tidak pernah dibersihkan oleh Bude Tari selama ia bekerja. Sebuah benda yang bentuknya seperti nampan dan tertutup kain hitam dibawa Kasman menuju lantai 2 dengan tergesa. Dan ketika Bude Tari ingin membantunya, Kasman pun dengan tegas menolak dan meminta Bude Tari untuk mengambil bahan makanan yang ada di dalam mobil. Entah apa yang sudah dilakukan Kasman di dalam kamar itu selama lebih kurang 15 menit. Dan saat menjelang maghrib, Kasman pun turun dengan tubuh yang sudah bersimbah keringat layaknya orang yang baru saja menyelesaikan pekerjaan berat. Setelah memastikan bahan makanan untuk Bude Tari sudah diturunkan semua, Kasman pun segera pergi dari rumah itu dan kembali. Di sini ia berpesan kepada Bude Tari untuk tidak keluar dari rumah ini. Karena Bude Tari memang tidak pernah keluar rumah, jadi pun ia hanya mengabaikan apa yang baru saja dikatakan oleh Kasman. Tidak seperti malam biasanya. Malam itu Bude Tari merasakan hawa di dalam rumah itu sangat panas. Selain itu, Bude Tari pun juga merasa sangat mengantuk ketika jam kala itu masih menunjukkan pukul 7 malam. Padahal, biasanya Bude Tari akan pergi tidur ketika sinetron favoritnya selesai pada pukul 10 malam. Dan karena rasa kantuk yang sudah tidak dapat ditahan lagi, Bude Tari pun lalu masuk ke dalam kamarnya dan dengan cepat dia pun lalu tertidur. Ketika sedang tertidur lelap, Bude Tari pun bermimpi seperti didatangi Kasman yang tiba-tiba saja berada di dalam kamarnya. Antara sadar dan tidak sadar, Bude Tari pun memarahi Kasman yang terus tersenyum memandangi Bude Tari. Tapi sosok Kasman malah terus mendekati Bude Tari, lalu meraih tangannya dan memegang erat tangan itu lalu menciuminya dengan sangat bernafsu.
Masih di antara sadar dan tidak sadar, Bude Tari pun terus meronta, meminta Kasman melepaskan pegangan tangannya. Tapi kali ini Kasman berbuat lebih gila lagi dengan mendorong tubuh Bude Tari seraya ingin langsung menindihnya. Rasa takut pun kini mulai dirasakan Bude Tari ketika tangan Kasman mulai terlihat mengeluarkan bulu-bulu hitam, dan lama-kelamaan bulu-bulu itu pun memenuhi seluruh tangannya. Bude Tari yang berharap jika ini semua hanyalah sebuah mimpi, segeralah ia berdoa memohon pertolongan dari Sang Maha Pencipta. Dan ketika Bude Sari mulai membacakan surat-surat pendek yang ia hafal, sosok Kasman pun berubah menjadi makhluk berbulu hitam dengan dua taring panjang dan mata yang merah menyala. Rasa takut sudah memuncak. Bude Tari pun lalu berteriak menyebut asma Allah dengan sekuat tenaga, dan akhirnya dia pun terbangun dari tidurnya dengan keringat yang membasahi tubuh. Tapi aneh, jika itu mimpi, tapi baju yang ia kenakan kala itu terlihat sobek di beberapa bagian. Tubuh Bude Tari pun bergetar dengan hebat karena masih merasa ketakutan. Ingin rasanya ia berlari keluar dari dalam rumah, tapi nyalinya tidak cukup besar bahkan untuk sekedar beranjak dari tempatnya berada saat ini. Jam dinding kamar Bude Tari baru menunjukkan pukul 9 malam. Harapannya untuk segera menemui pagi pun sepertinya akan terasa lama sekali malam itu. Rasa sakit pun mulai dirasakan Bude Tari di lengan kanannya, yang tadi sempat dicengkram sangat erat oleh makhluk gaib yang sosoknya seperti genderuwo. Di tangan kanan Bude terlihat bekas memar hijau kehitaman yang makin lama makin terasa sakit. Ya Allah, ternyata apa yang aku alami tadi bukan mimpi, ujar Bude Tari dalam hati. Setelah sedikit demi sedikit keberaniannya terkumpul, Bude Tari pun lalu mulai menggerakkan tubuhnya. Ia pun lalu mengambil air minum yang memang sudah disiapkannya di sebuah botol plastik. Setelah meneguk air putih dari botol plastik itu, Bude Tari pun merasa agak sedikit tenang. Akal sehatnya pun kembali lagi dan hatinya mulai meyakini bahwa yang baru saja ia alami hanyalah sebuah mimpi. Setelah merasa lebih baik, Bude Tari yang memang belum menjalankan ibadah sholat isya pun lalu memberanikan diri untuk keluar dari dalam kamar menuju kamar mandi yang ada di bagian dapur. Dengan terus membaca surat-surat pendek, Bude Tari pun mulai keluar dari dalam kamarnya dan berjalan perlahan menuju arah kamar mandi. Ketika Bude Tari sudah berada di dalam kamar mandi, kala itu dia mendengar suara piring yang terjatuh ke lantai hingga 3 kali. Dalam benaknya dia sudah bisa membayangkan bahwa pecahan piring yang berjatuhan itu akan berserakan di lantai. Tapi setelah diingat-ingatnya kembali, Bude Tari tidak merasa menaruh piring di pinggir lemari ataupun di pinggir meja makan. Jadi bagaimana mungkin ada piring bisa terjatuh dan pecah yang suaranya terdengar sampai 3 kali? Tak dihiraukannya lagi kejadian yang baru saja membuatnya kembali ketakutan itu. Kini dia pun fokus untuk berwudu, lalu kembali ke dalam kamar ingin segera menjalankan sholat isya. Setelah selesai berwudu, Bude Tari pun kini memiliki keberanian yang lebih. Lalu ia pun keluar dari dalam kamar mandi dan mulai terus berzikir dengan suara agak lantang. Dia merasa saat ini sedang berada dalam keadaan suci dan pasti ia akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Sambil terus berzikir, Bude Tari pun berjalan perlahan karena takut menginjak pecahan piring yang tadi terdengar berjatuhan di sekitar meja makan. Tapi anehnya, kondisi lantai kala itu terlihat bersih tanpa adanya pecahan piring ataupun benda apapun. Karena merasa mulai bingung, Bude Tari pun lalu berlari-lari kecil, lalu ia masuk ke dalam kamarnya. Tapi sebelum Bude Tari masuk ke dalam kamarnya, kala itu dia melihat sekelebat bayangan hitam turun dengan cepat dari arah lantai 2. Bude Tari pun berdiri diam terpaku, matanya terpejam dan mulutnya terus berzikir sampai akhirnya dia pun meraih gagang pintu kamar. Lalu dengan gerak cepat Bude Tari pun masuk ke dalam kamarnya dan segera mengunci rapat-rapat pintu kamar. Akan tetapi, sungguh betapa terkejutnya Bude Tari ketika ia mendapati kamarnya kini sudah dalam kondisi berantakan.
Pakaian milik Bude Tari yang disimpannya rapi di sebuah lemari kecil di kamarnya kini terlihat berserakan di lantai. Tempat tidurnya pun sudah berantakan. Kain pembungkus kasur sudah tergeletak di lantai dan bantal pun sudah berada jauh dari tempat tidurnya. Dan yang membuat Bude Tari gemetar ketakutan adalah bekas cakaran yang mengoyak kasur busa yang baru saja beberapa menit lalu ia tinggalkan. Bude Tari pun terus beristighfar dengan suara yang kencang sambil memakai mukenanya. Lalu ia pun menggelar sajadah untuk menjalankan kewajibannya. Ketika sholat, Bude Tari sudah memasuki rakaat kedua. Tiba-tiba ia pun mendengar suara kuku-kuku panjang yang seolah-olah sedang bergesekan dengan pintu kamarnya. Entah makhluk apa yang kini berada di luar kamar. Bude Tari pun tidak memperdulikannya dan terus melanjutkan ibadah sholat isya. Dan setelah suara itu menghilang, tiba-tiba saja televisi yang ada di kamar itu pun menyala dengan sendirinya, yang membuat Bude Tari tambah ketakutan. Setelah selesai sholat, Bude Tari pun mulai membereskan kembali kamarnya. Dia pun juga memeriksa kunci pintu kamar untuk memastikan tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam kamarnya. Baru saja Bude Tari merebahkan tubuhnya, ia pun lalu kembali dikagetkan dengan suara keras yang menggebrak-gebrak pintu kamarnya. Di sini, Bude Tari pun mulai menangis karena ia sudah merasa ketakutan walau doa-doa terus ia ucapkan dalam hati. Suara benda-benda berjatuhan pun kian sering terdengar di luar kamar. Hal itu tidak lagi ia pedulikan karena ia sudah merasa lelah dan kini ia hanya bisa pasrah atas perlindungan Allah. Entah apa yang membuat Bude Tari dapat tertidur pulas tanpa diganggu lagi semalaman. Dan ketika azan subuh berkumandang, Bude Tari pun lalu terbangun dari tidurnya. Ia pun lalu bergegas keluar kamar untuk mengambil air wudhu dan berniat menjalankan ibadah sholat subuh. Setelah matahari terbit, Bude Tari pun lalu beraktivitas seperti biasa. Dia pun mulai membereskan kamarnya dan bersiap untuk membereskan ruang tamu yang sepertinya berantakan karena sebelum tertidur Bude Tari mendengar benda-benda yang berjatuhan di ruang tamu. Tapi anehnya, semua tampak normal dan baik-baik saja. Tidak ada benda-benda yang terjatuh ke lantai seperti yang semalam ia dengar. Rasa enggan untuk meneruskan pekerjaan di rumah itu pun mulai dirasakan Bude Tari. Dia ingin kembali saja ke kampungnya walau belum membawa hasil dari pekerjaan ini. Tapi apalah daya, Bude Tari tidak punya siapa-siapa di kota ini. Bahkan Bude Tari pun tidak tahu arah mana yang harus ditempuh kalau dia memutuskan untuk pergi dari rumah. Bude Tari pun mulai meyakinkan kembali dirinya untuk bertahan selama beberapa minggu lagi. Dan setelah ia menerima gaji, barulah Bude Tari akan berhenti bekerja dan pulang ke kampung halamannya. Kejadian menakutkan semalam tidak pernah disangka-sangka oleh Bude Tari. Bahkan inilah kejadian menakutkan yang pertama kali ia alami dalam hidup. Setelah mengetahui bahwa rumah yang ia tempati kini berhantu, Bude Tari pun mulai memberanikan diri untuk keluar dari dalam rumah itu setelah pekerjaannya selesai. Bude Tari pun tidak lagi menghiraukan pesan dari Kasman untuk tidak keluar dari dalam pagar rumah. Tapi karena merasa ada yang janggal, Bude Tari pun lalu mencari jalan keluar untuk dapat mencari tahu tentang rumah besar itu kepada orang-orang terdekat di lingkungan sekitar. Sekitar pukul 1 siang, Bude Tari pun berhasil menemukan jalan keluar setelah ia mendapati ada sebuah pintu besi kecil di ujung pagar rumah. Pintu pagar itu sudah keropos sehingga Bude Tari pun dapat dengan mudah keluar dari dalam rumah besar itu. Dan ia pun mulai berkeliling untuk mencari orang yang tahu tentang seluk-beluk rumah itu. Setelah berjalan menuju ke sebuah taman yang ada di komplek perumahan itu, Bude Tari pun bertemu denganku dan juga tukang sayur keliling yang biasa beristirahat bersama para pedagang keliling lainnya. Ada juga beberapa tukang ojek online. Setelah berada di dekat kami, Bude Tari pun lalu menanyakan tentang rumah berwarna putih yang di sebelah kanannya terdapat rumah kosong yang hampir rubuh dan di sebelah kanan kirinya tanah kosong yang ditumbuhi semak belukar. Tukang sayur keliling yang bernama Mas Slamet
Yang waktu itu ikut mendengarkan apa yang ditanyakan Bude Tari pun dibuat bingung karena rumah besar dengan cat berwarna putih yang dimaksud oleh Bude Tari itu memang tidak ada di komplek tersebut. Maaf Bude, saya itu sudah hampir 5 tahun berjualan keliling di komplek ini. Tapi saya tidak pernah loh melihat rumah berwarna putih di sini, ujar Mas Slamet yang membuat Bude Tari terdiam. Itu loh Mas, yang di sebelahnya rumah kosong yang hampir rubuh. Nah, di sebelahnya itu ada tanah kosong yang ditutupi pagar seng yang sudah berkarat itu loh, jawab Bude Tari kembali menjelaskan. Oh, jangan-jangan itu rumah Belanda yang itu tuh, yang catnya udah buluk. Di depan pagar rumahnya juga banyak tanaman rambat, celetuk Ali yang memang juga sering berkeliling komplek untuk menjajakan makanan dengan gerobak. Iya Mas, pokoknya warna putih itu loh Mas, ujar Bude Tari yang membuat Mas Slamet, Ali, dan Burhan pun tambah bingung. Sekarang gini aja deh Bude, kita sama-sama ke tempat yang Bude maksud itu, biar kita nggak penasaran lagi. Biar Bude saya antar dan Mas Slamet biar diantar Burhan ya, ucapku yang memang merasa kasihan dengan Bude Tari yang sepertinya sedang mengalami kejadian ganjil. Ayo Mas Burhan, kita antarin ibu ini. Kasihan dia, siang-siang malah keder, imbu Mas Slamet yang juga mengajak Burhan untuk ikut bersamaku dan meminta Ali menjaga gerobak sayurannya di sini. Saya itu ndak keder loh Mas, saya itu cuma mau tanya, apakah rumah itu rumah angker? Tanya Bude Tari yang makin membuat Mas Slamet kebingungan. Kayaknya itu bukan rumah angker lagi Bude, tapi memang rumah itu udah jadi rumah demit, jawab Mas Slamet yang langsung mengajak kami untuk menuju ke rumah yang dimaksud Bude Tari. Sesampainya kami di rumah yang dimaksud oleh Bude Tari, betapa terkejutnya Bude Tari melihat rumah yang sudah seminggu ditempatinya itu berubah menjadi rumah kosong yang kondisinya sangat menyeramkan. Bude Tari pun tiba-tiba menangis sambil terus memandangi bangunan rumah Belanda yang terlihat kusam dan sangat berdebu itu. Saya itu sudah seminggu di sini loh Mas. Tadi itu rumah ini masih terlihat bagus, catnya warna putih. Tapi kok sekarang berubah jadi rumah tua, menyeramkan begini, ucap Bude Tari sambil terisak. Kami yang mendengar apa yang baru saja Bude katakan pun sangat terkejut. Rasanya tidak mungkin ada orang yang mau dan berani tinggal di rumah tua yang sangat terlihat angker tersebut, apalagi selama 1 minggu. Tolong saya Mas, saya tidak mau. Saya tidak mau balik lagi di rumah ini, ujar Bude Tari yang kini terlihat lemas. Sabar Bude. Lebih baik kita balik lagi saja dulu ke taman. Nah, kita bicarakan dulu semuanya di sana. Sekarang, pokoknya Bude tenang dulu. Balasku yang memang sudah merasa merinding berada di depan bangunan rumah Belanda yang sangat menyeramkan itu. Sesampainya kami kembali di taman, Mas Slamet pun lalu menanyakan bagaimana bisa Bude Tari sampai tinggal di rumah yang sudah puluhan tahun kosong tak berpenghuni. Sekarang Bude tenang, insya Allah kita akan bantu sebisa kita. Tapi kita mau tahu dulu nih, bagaimana Bude bisa tinggal bahkan sampai 1 minggu di rumah itu, ujar Mas Slamet. Saya itu dari kampung Mas, ditawari pekerjaan jadi pembantu rumah tangga. Tugasnya hanya bersih-bersih rumah, dan yang membawa saya ke rumah itu tetangga saya, namanya Kasman. Dia itu memang sering loh cari-cari pembantu atau tukang kebun untuk bekerja di rumah majikannya, jawab Bude Tari mulai menjelaskan. Loh, memangnya Bude tidak tahu kalau rumah tadi itu adalah rumah tua yang memang sudah lama tidak dihuni, tanya Mas Slamet yang masih sangat heran dengan sikap Bude Tari. Demi Allah Mas, yang saya lihat itu rumahnya bersih, rapi, dengan cat dinding yang berwarna putih. Pagernya juga masih bagus loh, warnanya hitam, jawab Bude Tari yang kini tertunduk lesu. Apa jangan-jangan si Bude ini udah kena guna-guna kali ya? Sehingga yang dilihat Bude beda sama kenyataan, ujar Ali yang kini lebih antusias mendengarkan apa yang diceritakan oleh Bude Tari. Saya tidak tahu Mas, tapi semalam saya itu mengalami kejadian aneh yang membuat saya ketakutan, jawab Bude Tari dengan tatapan kosong. Saya
merasa antara setengah sadar dan setengah mimpi, Mas. Semalam saya didatangi Kasman dan tiba-tiba berubah menjadi makhluk berbulu, taringnya panjang. Ibu Bude Tari menceritakan semua yang sudah dialaminya semalam. Tolong saya, Mas, antarkan saya ambil barang-barang saya di rumah itu, uang dan pakaian, serta alat sholat masih semuanya di dalam kamar rumah itu, ujar Bude Tari yang membuat kami semua diam terpaku. Bayangkan saja, setelah Bude Tari menceritakan kejadian horor yang semalam sudah ia alami, kini dia meminta kami untuk menemaninya masuk ke dalam rumah angker tersebut. Ayo dah, kita anterin Ibu deh. Kesian, jawab Ali yang membuat kami saling beradu pandang. Ayo lah, mumpung masih siang. Lagian juga kalau rame-rame, gak mungkin itu setan nongol, saut Burhan yang sedari tadi hanya diam memperhatikan. Ya wes, ayo berangkat. Kalian tunggu di sana, Ndra. Aku sama Ali jalan pelan-pelan, sekalian bawa gerobak, imbu Mas Slamet. Aku, Burhan dan Bude Tari pun langsung bergerak menuju ke rumah tua untuk mengantarkan Bude Tari mengambil barang-barangnya. Setelah Mas Slamet dan Ali pun sampai di tempat kami berada, kami pun lalu meminta Bude membuka pintu pagar tinggi yang memang masih digembok. Tapi Bude Tari malah berjalan ke ujung rumah dan mengajak kami masuk melalui pintu kecil yang hampir terlepas dari tempatnya. Walah, jadi Bude ini memang sengaja dikurung ya di rumah, supaya Bude ndak sadar kalau rumah yang ditempati itu adalah rumah tua, ujar Mas Slamet yang sudah ada di depan kami sambil melihat keadaan sekitar rumah dengan tangan gemetar. Bude Tari pun lalu mengambil kunci pintu rumah tua yang berada di dompet kecil yang sedari tadi ia genggam. Ayo Mas, kita masuk ke dalam, ajak Bude Tari sambil berjalan perlahan ke arah pintu utama rumah. Ketika Bude Tari membuka pintu rumah yang selama 1 minggu ini selalu ia bersihkan, betapa terkejutnya dia ketika melihat semua barang penuh debu dan juga banyak sarang laba-laba di atas plafon rumah. Aku, Burhan, Mas Slamet dan Ali pun kini mulai bergidik ketika memasuki rumah ini. Bude Tari yang sempat terkejut kala melihat pemandangan yang berubah 180 derajat dari sebelumnya mulai terlihat pucat dan mengajak kami untuk langsung masuk menuju ke dalam kamar yang menjadi kamar tidurnya. Baru beberapa langkah kami masuk ke dalam rumah, tiba-tiba saja kami pun dikejutkan dengan suara benda jatuh yang berasal dari lantai 2 rumah. Mas Slamet yang terlihat paling berani di antara kami berlima pun kemudian berjalan paling depan dan meminta Bude Tari untuk menunjukkan letak kamarnya. Setelah sampai di depan pintu kamar, Mas Slamet pun segera membuka pintu kamar yang terasa sangat keras ketika didorong. Bude Tari pun terlihat makin ketakutan ketika perlahan pintu kamar terbuka. Dilihatnya pakaian yang tadi pagi sudah dirapikannya dan dimasukkan ke dalam lemari kecil yang berada di samping tempat tidur kini kembali berserakan di lantai yang penuh dengan debu. Ayo kita bantu Bude masukin baju-bajunya, ujar Mas Slamet yang mulai mengambil pakaian Bude Tari yang masih berserakan di lantai. Belum selesai kami mengemasi barang-barang milik Bude Tari, tiba-tiba saja pintu utama rumah ini terhempas kencang dan tertutup dengan rapat. Karena mulai merasa takut, kami pun lalu bergegas keluar dari kamar yang ditempati Bude Tari. Tapi hal mengerikan pun mulai kami rasakan ketika pintu utama rumah ini tidak dapat dibuka. Ya, setelah tadi terhempas dengan kencang, aku, Mas Slamet, Ali dan Burhan pun bergantian untuk mencoba membuka pintu yang tadi menjadi jalan masuk kami ke dalam rumah ini. Dengan sekuat tenaga, kami pun mencoba menarik gagang pintu yang tidak dapat kami putar. Bahkan karena sudah merasa kesal, Mas Slamet pun berusaha untuk mendobrak pintu. Tapi hasilnya sia-sia dan kami pun kini mulai mencari jalan keluar lain dengan terus berdiri berdekatan. Semua jendela di rumah ini tertutup teralis besi yang sangat kuat. Bahkan jendela di kamar Bude Tari pun diberikan teralis kecil yang dipaku langsung ke kusen jendelanya.
Di tengah ketakutan kami, tiba-tiba benda-benda yang ada di rumah ini pun bergoyang-goyang dengan sendirinya. Lukisan yang banyak menghiasi dinding ruang tamu pun bergerak-gerak seolah-olah ada yang menggoyangkannya. Dan yang membuat kami makin panik adalah lemari besar yang berada di dapur kini mulai bergeser dengan sendirinya. Sontak kami semua pun berteriak kencang menyebut asma Allah. Sekelebat bayangan aku lihat melesat dari bawah tangga menuju ke arah lantai 2, dan setelah itu terdengar kembali suara pintu terhempas dengan kencang. Mas Slamet yang berusaha untuk tenang pun lalu meminta rokok kepadaku dan Burhan. Ya, rokok kretek yang aku berikan kepada Mas Slamet lalu dibakarnya dan ia lemparkan ke arah tangga. Dan dengan waktu sekejap, asap rokok yang tadi dilempar Mas Slamet pun mengepul dengan sendirinya seolah ada orang yang sedang menghisap rokok itu dengan kencang lalu mengembuskan asapnya ke udara. Hanya beberapa saat saja, rokok itu pun berubah menjadi abu seluruhnya. Maaf Mbah, kami tidak bermaksud mengganggu. Sekarang kami mau keluar dari sini, ujar Mas Slamet ke arah asap rokok yang masih mengepul. Suasana pun tiba-tiba hening. Setelah tadi terdengar suara benda-benda yang bergetar dan bergerak, Mas Slamet pun kembali melakukan hal yang sama, yaitu membakar rokok kretek milikku dan meletakkannya perlahan di tangga yang menjadi jalan untuk menuju ke lantai 2. Sama seperti tadi, asap rokok yang diletakkan Mas Slamet pun mengepul dengan tebal, lalu dengan cepat rokok itu pun berubah menjadi abu. Mas Slamet pun merasa yakin jika ia sudah mendapatkan izin dari penghuni rumah tua ini untuk keluar, lalu memberikan kode kepada kami untuk berjalan ke arah pintu utama. Ketika Burhan yang berada di bagian paling depan mencoba untuk membuka pintu utama itu, hasilnya pun masih sama seperti tadi. Pintu tidak bisa terbuka sedikit pun, walaupun sudah ditarik dengan sekuat tenaga. Dan ketika kami mencoba membuka pintu itu secara bergantian, tiba-tiba terdengarlah suara menggeram dari arah lantai 2 yang disertai dengan suara keras yang membuat kami semua gemetar hebat karena ketakutan. Aku minta tinggalkan perempuan itu. Kalian boleh pergi dari tempat ini, ujar suara yang terdengar menggema dengan terus menggeram. Kami semua mau pergi, Mbah. Tolong jangan ganggu kami, balas Mas Slamet dengan terbata. Ketika tidak ada lagi jawaban dari makhluk yang tadi sudah meminta Bude Tari untuk tinggal, tiba-tiba saja Bude Tari pun berjalan dengan cepat ke arah tangga. Mas Slamet yang merasa curiga pun lalu mulai mengikuti langkah Bude Tari dan segera memegang tangannya. Mas Slamet lalu meminta kami untuk ikut memegangi tubuh Bude Tari yang sepertinya sudah kehilangan kesadarannya. Aku mau di sini. Tinggalkan aku, ucap Bude Tari yang suaranya berubah. Waduh, malah kesurupan. Tanda, jangan sampai dia lari ke atas, ujar Mas Slamet yang terlihat sedang mencari sesuatu. Ketika aku, Ali, dan Burhan memegang erat tubuh Bude Tari, Mas Slamet pun justru berlari ke arah dapur dan mengambil kayu yang besarnya seukuran lenganku. Setelah itu, Mas Slamet pun berlari ke arah kaca jendela dan mulai memecahkan kaca-kaca jendela rumah. Dan bersamaan dengan itu, satpam komplek yang bernama Bang Pepen terlihat ada di depan pintu pagar sambil terus memperhatikan gerobak Mas Slamet, gerobak Ali, serta motorku dan motor milik Burhan. Dengan suara kencang, Mas Slamet pun berteriak-teriak memanggil Bang Pepen yang masih terlihat bingung kala melihat gerobak dan motor yang ada di depan rumah angker. Bang, tolong kami Bang, Bang Pepen, tolong, seru Mas Slamet yang berteriak-teriak dengan kencang setelah ia berhasil memecahkan kaca jendela. Bang Pepen yang mulai menyadari jika ada hal yang tidak wajar di dalam rumah ini pun segera membajak pintu pagar rumah dan langsung melompat masuk ke dalam. Semakin dekat jarak kami dengan Bang Pepen, Mas Slamet pun semakin berteriak kencang meminta Bang Pepen untuk mendobrak pintu utama rumah. Sementara itu, tubuh Bude Tari pun tiba-tiba saja meronta meminta kami untuk melepaskan. Wajah Bude Tari pun berubah menjadi pucat. Kedua bola mata menjadi hitam sepenuhnya. Aku pun lalu meminta Mas Slamet untuk membantu memegangi tubuh Bude Tari yang semakin saja kuat meronta.
Suara Bude Tari pun berubah menjadi berat, terus menggeram. Dan bersyukurnya, di saat yang tepat, Bang Pepen yang bertubuh tegap itu pun dapat membuat pintu rumah itu terbuka dengan hanya beberapa kali tendangan. Setelah itu, Bang Pepen pun membantu kami untuk mengangkat tubuh Bude Tari yang kini semakin meronta-ronta dan berteriak-teriak minta dilepaskan. Kami pun segera membawa Bude Tari keluar dari dalam rumah tua ini. Dan untuk kedua kalinya, Bang Pepen menendang lagi pintu kamar rumah hingga rusak dan dapat kami jadikan jalan keluar. Setelah berhasil melewati pagar rumah tua ini, tubuh Bude Tari pun mulai melemas. Ia pun kini sudah berhenti meronta-ronta. Dan setelah berada di tempat kami memarkirkan motor, Bude Tari kehilangan kesadarannya. Mas Slamet pun dengan sigap lalu mengambil botol air mineral yang ada di gerobaknya. Lalu ia pun membasuh wajah Bude Tari sambil membacakan surah Al-Fatihah dan surat-surat pendek lainnya. Bude Tari pun tersadar. Bang Pepen pun lalu meminta kami untuk membawa Bude Tari ke pos sapam yang berada di depan jalan utama komplek. Ali lalu membantu Bude Tari untuk dapat duduk di jok belakang motorku dan segera meninggalkan gerobaknya di tempat ini untuk dapat membawa Bude Tari yang masih sangat lemah itu sampai ke pos sapam. Setelah berada di pos sapam dan kondisi tubuh Bude Tari mulai membaik, Bang Pepen pun mulai menanyakan langsung kepada Bude Tari. Walau tadi kami sempat menjelaskan apa yang telah dialami oleh Bude Tari, kurang lebihnya penjelasan Bude Tari pun hampir sama seperti yang sudah kami jelaskan kepada Bang Pepen. Setelah itu, Bang Pepen pun menanyakan siapa yang telah membawa Bude Tari ke rumah tua itu dan kapan Bude Tari sampai di rumah. Yang membawa saya namanya Kasman, Pak. Dia itu tetangga saya di kampung. Dan saya sampai di rumah itu sekitar pukul 2 pagi. Yang saya lihat, rumah itu bagus, bersih, seperti rumah-rumah pada umumnya, ujar Bude Sari mencoba menjelaskan kepada Bang Pepen. Bener-bener tuh si Kasman. Saya itu udah curiga sama dia. Sepertinya memang udah sering tuh dia bawa orang ke rumah. Dan sepertinya memang orang yang ada di rumah itu akan ditumbalkan, seru Bang Pepen yang masih merasa kesal dengan Kasman. Bapak kenal dengan Kasman? Tanya Bude Tari kepada Bang Pepen. Kenal, Bu. Dia itu supir Pak Ruslan, pengusaha kaya raya yang punya rumah di mana-mana. Tapi bener-bener dah, saya nggak habis pikir sama si Kasman. Kok tega-teganya ya dia mau numbalin orang yang satu kampung sama dia? Jawab Bang Pepen yang membuat kami semua pun terkejut. Udah, Ibu kagak usah nemuin Kasman lagi, Bu. Lebih baik Ibu langsung aja pulang kampung, imbu Bang Pepen. Dan setelah mendengarkan penjelasan dari Bude Tari, aku bersama Burhan pun mengantarkan Ali untuk mengambil gerobaknya yang masih ditinggal di depan pintu gerbang rumah tua itu. Karena masih merasa ketakutan, Ali pun meminta kami untuk menemaninya mendorong gerobaknya sampai dengan di pos sapam. Ketika kami semua terdiam di dalam pos satpam yang digunakan Bang Pepen untuk istirahat, tiba-tiba saja Kasman yang mengendarai mobil sedan mewah milik majikannya pun melintas di depan pos. Bang Pepen pun lalu segera memberitahu kami bahwa yang tadi lewat adalah Kasman, karena memang setiap mengunjungi rumah tua itu Kasman selalu menggunakan mobil sedan hitam. Biar mati dah si Kasman, dicekek sama Gundurwo, ujar Bang Pepen kesal. Bude, duduk aja dulu di sini. Nanti kalau Kasman cariin Bude, saya bilang kagak tahu. Bude jangan ikut lagi dah sama dia. Bisa-bisa nanti Bude dibawa ke rumah tua itu lagi. Imbu Bang Pepen mencoba menasehati Bude Tari. Iya Pak, terima kasih, jawab Bude Tari dengan mata berkaca-kaca. Semuanya, jangan ada yang pulang dulu. Kita lihat nih apa yang terjadi sama si Kasman, seru Bang Pepen kepada kami. Aku, Mas Slamet, Ali dan Burhan pun hanya menganggukkan kepala tanda kami setuju dengan apa yang sudah diminta oleh Bang Pepen. Setelah menunggu lebih dari 1 jam lamanya, Mas Slamet pun mengusulkan untuk melihat Kasman yang sepertinya masih berada di dalam rumah tua itu. Bang Pepen pun menyetujuinya dan memintaku untuk mengantarkannya ke rumah angker yang tadi sempat mengurung kami. Dari kejauhan terlihat mobil Kasman terparkir di depan pintu gerbang yang tadi sudah dirusak oleh Bang Pepen. Hari yang semakin sore membuat penglihatan kami ke arah dalam rumah tua itu pun menjadi tidak jelas, karena rumah itu gelap dan terlihat semakin menyeramkan.
Dan karena sudah dapat memastikan kalau Kasman masih berada di rumah tua itu, Bang Pepen pun mengajakku untuk kembali ke pos satpam untuk menunggu Kasman di sana dan untuk merencanakan juga kemana Bude Tari harus tinggal malam nanti. Di rumah saya juga nggak apa-apa bang. Ibu saya cuma tinggal di rumah berdua sama adik perempuan saya. Nanti akan saya ceritakan kepada ibu apa yang telah terjadi kepada Bude Tari, ujarku kepada Bang Pepen. Sesampainya di pos satpam, Bang Pepen pun segera memberitahukan keinginanku membawa Bude Tari pulang dan bisa tinggal di rumah kontrakan bersama ibu. Bude Tari yang terlihat pasrah pun langsung setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bang Pepen. Terima kasih ya mas. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika mas-mas ini tidak ada yang menolong saya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua ya mas, ujar Bude Tari sambil meneteskan air matanya. Iya Bude, sama-sama. Kami hanya bisa memberikan bantuan seperti ini. Semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang jahat seperti Kasman dan juragannya itu ya Bude, jawab Mas Slamet yang sepertinya memang masih penasaran dengan apa yang akan terjadi dengan Kasman. Ketika hari sudah gelap dan masuk waktu maghrib, kami pun mulai merasa curiga dengan keadaan Kasman. Sampai detik ini, mobil yang dikendarai Kasman belum juga terlihat keluar dari dalam komplek. Bang Pepen yang merasa semakin curiga pun mulai menghubungi ketua RT setempat dan juga kawan-kawannya yang hari itu libur untuk segera merapat ke pos karena memang urusan darurat. Setelah kami bergantian menjalankan ibadah sholat maghrib di dalam pos, kami pun menunggu Pak RT dan satu orang kawan Bang Pepen yang belum juga datang. Bang Rusli yang baru saja turun jaga tadi pagi pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, dan dengan singkat kami pun menjelaskan secara detail kepada Bang Rusli. Wah jelas mau ditumbalin tuh si ibu. Untung aja ibunya kuat. Kalau enggak mah semalam ibu ini pasti udah jadi korban dari goib yang ada di rumah tua itu, ujar Bang Rusli dengan yakin. Setelah Pak RT dan Pak Umar datang dan mulai menjelaskan apa yang terjadi, kami pun lalu bersama-sama pergi untuk melihat Kasman yang memang masih berada di dalam rumah tua itu. Sementara Ali diminta untuk menjaga Bude Tari bersama Soleh yang baru juga datang di pos satpam. Dengan menggunakan senter besar yang biasa dibawa Bang Pepen dan satpam lainnya untuk patroli malam hari, kami pun mulai masuk ke dalam rumah tua yang angker yang kini terlihat lebih menyeramkan. Setelah memastikan bahwa Kasman tidak berada di dalam mobilnya yang masih terparkir di depan pintu gerbang, Bang Pepen dan Bang Rusli yang berada di bagian paling depan pun langsung memanggil Kasman yang masih berada di dalam rumah tua ini. Suasana rumah tua itu nampak sepi dan tanpa ada suara apapun dari arah dalam. Kasman pun tidak menjawab panggilan Bang Pepen yang sudah beberapa kali memanggil namanya. Kami yang ikut mencari Kasman pun mulai memasuki rumah tua yang tampak semakin berantakan dari sebelumnya. Kami semua menduga jika sudah terjadi sesuatu dengan Kasman sore tadi yang membuat keadaan rumah tua ini semakin hancur. Di ruang bawah sudah kami periksa semua, namun tidak tampak adanya tanda-tanda keberadaan Kasman. Pak RT yang merasa khawatir atas keselamatan Kasman pun segera mengajak kami semua untuk menuju ke lantai 2 untuk memeriksa semua kamar yang ada di sana. Setelah beberapa pintu kamar kami buka dan kami periksa, tidak juga terlihat sosok Kasman. Tinggal tersisa satu ruangan yang sepertinya terkunci karena sangat sulit untuk membukanya. Atas kesepakatan bersama dan persetujuan Pak RT, Bang Pepen pun lalu mendobrak pintu kamar yang memang menjadi satu-satunya tempat yang belum kami masuki. Hanya dengan beberapa kali tendangan yang dilakukan oleh Bang Pepen, pintu kamar yang terkunci pun segera terbuka dan alangkah terkejutnya kami semua ketika kami mendapati tubuh Kasman sudah tergeletak di lantai dan bersimbah darah. Dan yang lebih menakutkan lagi, sosok hitam bertubuh tinggi besar dan berbulu itu berkelebat meninggalkan tubuh Kasman yang sudah tidak bernyawa. Perut Kasman mengalami luka yang cukup dalam hingga membuat ususnya terburai. Sepertinya makhluk tadilah yang telah menghabisi Kasman. Karena merasa panik dan juga ketakutan, kami pun semua segera turun meninggalkan kamar tempat tubuh Kasman berada.
Setelah berada di luar pagar, Pak RT pun lalu menghubungi Pak Ruslan dan menyampaikan kabar kematian Kasman. Tapi, sepertinya Pak Ruslan seolah tidak menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak RT. Dan ketika kami dan Pak RT tidak tahu harus berbuat apa lagi, kami pun kembali dikejutkan oleh sosok Kasman yang terlihat berjalan keluar dari dalam rumah tua itu. Tubuh Kasman terlihat normal tanpa ada sedikit pun luka di tubuhnya. Tapi yang membuat kami curiga kala itu adalah wajah Kasman yang terlihat pucat dan tatapan matanya kosong. Sosok Kasman pun segera masuk ke dalam mobilnya. Lalu ia pun menghidupkan mesin mobilnya dan langsung pergi meninggalkan kami semua tanpa sedikit pun kata yang terucap. Awalnya Bang Pepen mengajak Bang Rusli untuk kembali ke dalam rumah angker tersebut, tapi karena Pak RT melarang dengan alasan keselamatan, akhirnya kami semua pun kembali lagi ke pos satpam dengan banyak pertanyaan yang ada di benak kami semua. Setelah dirasa semua masalah telah dianggap selesai, aku pun lalu membawa Bude Tari pulang ke rumahku untuk sementara tinggal bersama ibu serta adikku. Setelah aku menceritakan semuanya kepada ibuku, ibuku pun dengan senang hati mempersilahkan Bude Tari untuk sementara tinggal dulu di rumah kami. Bahkan, ibu pun juga akan mencarikan Bude Tari pekerjaan baru di tempat yang pasti aman. Tapi Bude Tari pun langsung menolak dan memilih untuk kembali ke desanya dikarenakan rasa trauma yang masih dialaminya. Bude Tari pun hanya menginap 1 malam di rumah kami dan keesokan paginya Bude Tari memintaku untuk mengantarkannya ke terminal bus terdekat. Bude Tari pun langsung kembali ke kampung halamannya dengan pengalaman mengerikan yang ia dapat di kota Jakarta. Setelah beberapa hari berlalu dari kejadian itu, Pak Rusli yang sedang bertugas jaga di malam hari mengaku melihat Kasman berada di dalam rumah tua itu dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kejadian mengerikan yang dilihat Pak Rusli di rumah tua itu membuatnya ia lalu jatuh sakit selama beberapa hari. Menurut cerita dari Pak Rusli, tubuh Kasman yang sudah tidak berdaya dengan luka di bagian perutnya itu diseret oleh makhluk hitam menyeramkan dari depan pintu pagar menuju ke dalam rumah tua itu. Karena mengalami ketakutan yang parah, tubuh Pak Rusli pun bergetar dan tidak dapat digerakkan. Sosok makhluk yang berwujud genderuwo itu pun menyeringai ke arah Pak Rusli dengan tatapan yang tajam. Hal itulah yang membuat tubuh Pak Rusli kaku dan tidak dapat digerakkan. Tapi setelah sosok makhluk mengerikan itu menghilang di balik dinding rumah tua itu, Pak Rusli pun langsung berlari meninggalkan sepeda yang digunakannya untuk patroli malam itu. Kejadian menyeramkan pun mulai menimpa kami yang pada waktu itu ikut menolong Bude Tari. Walaupun hanya lewat mimpi, tapi kami semua dibuat bergidik ketika kembali mengingatnya. Aku sendiri bermimpi seperti kembali berada di dalam rumah tua itu dan melihat tubuh Kasman diseret menuju ke lantai atas. Darah kental mengalir dari tubuh Kasman membasahi anak tangga yang dilalui makhluk hitam yang memiliki kuku sangat panjang. Mimpi serupa pun dialami oleh Mas Slamet, Ali dan juga Burhan. Hingga mimpi itu membuat Mas Slamet dan Ali pun menjadi takut ketika harus berkeliling menjajakan dagangannya di komplek perumahan itu. Setelah banyak orang yang melihat penampakan sosok Kasman dengan kondisi mengenaskan yang terus dirundung oleh sosok genderuwo yang menghuni rumah tua itu, Pak RT pun akhirnya berinisiatif untuk memanggil seorang ustadz yang mengerti akan hal-hal gaib untuk menghilangkan kedua sosok tersebut dari rumah tua itu. Setelah ustadz itu melakukan mediasi dengan jin penghuni rumah tua itu, barulah terungkap bahwa Kasman telah menjadi korban tumbal oleh majikannya. Barulah terungkap bahwa Kasman telah menjadi korban tumbal oleh majikannya setelah dianggap gagal membawa tumbal yang memang sudah diminta oleh makhluk tersebut. Dan kini korin daripada Kasman harus terus menjalani siksaan oleh makhluk gaib yang dimintai kekayaan oleh majikannya itu. Bude Tari yang kembali mengunjungi ibuku setelah dia mendapatkan pekerjaan di dekat daerah tempat tinggalku pun juga mengaku jika ia masih sering didatangi sosok genderuwo yang dulu hampir saja mengambil sukmanya. Makhluk itu selalu datang dalam mimpi Bude Tari ketika malam Jumat.
Sosok makhluk gaib itu selalu menyeringai dengan wujud menyeramkan dan di tangan kanannya terlihat sedang menenteng kepala Kasman. Mimpi-mimpi buruk itu pun baru bisa menghilang ketika Bude Tari bertemu dengan seseorang yang membantu Bude Tari untuk menghilangkan tanda tumbal di bagian tangan kanannya. Ya, tanda itu muncul setelah Bude Tari dicengkram makhluk yang menyerupai Kasman. Dan ada hal yang lebih aneh lagi. Saat ini, tidak ada yang mengetahui kabar Kasman. Keluarganya yang mencoba untuk mencari Kasman di Jakarta tidak bisa menemukan keberadaan Kasman. Bahkan, majikan Kasman pun mengaku tidak pernah mengenal Kasman dan meminta setiap keluarga Kasman pergi dari rumahnya. Bude Tari yang enggan untuk menceritakan apa yang sudah ia alami kepada saudara-saudara Kasman. Tetangga dan penduduk desa lainnya memilih untuk diam dan mengaku tidak mengetahui keberadaan Kasman saat ini. Bude Tari mengaku bahwa dia kabur dari tempatnya bekerja karena sering dihantui oleh makhluk-makhluk gaib penunggu rumah tempatnya bekerja. Bude Tari pun juga mengatakan bahwa dia tidak berpamitan kepada Kasman karena sudah merasa sangat tidak betah bekerja di rumah itu. Walaupun sempat mendapat hujatan dari saudara-saudara Kasman dan juga para warga desa lainnya, tapi Bude Tari tetap bungkam. Ia menutup rapat rahasia kematian Kasman. Rumah tua yang menyimpan misteri kematian Kasman kini telah rata dengan tanah. Setelah kematian Pak Ruslan yang kabarnya juga mati secara tidak wajar, entah bagaimana ceritanya, keluarga pemilik rumah itu memilih untuk membongkar rumah mewah itu dan membiarkannya menjadi lahan kosong yang kini ditumbuhi semak belukar. Selesai. Wow, luar biasa kisahnya. Serem banget ya. Selalu tentang pesugihan, apalagi yang terjadi di sebuah rumah yang berarsitektur Belanda ya. Makin dapat horornya dan beneran ya. Jadi pesugihan itu selalu menarik untuk dibahas, dan apalagi ini terjadi di sebuah rumah angker. Jadi kayak double kill ya. Dan semoga bisa menghibur teman-teman semua, khususnya para pecinta penikmat horor, dan lebih khususnya lagi untuk para subscriber dari Extreme Movie. Dan kisah yang barusan ini adalah kisah yang ditulis oleh salah satu penulis muda berbakat, yaitu Mas Untung Prasetyo. Waduh, halo Mas Untung. Ditunggu lagi ya karya-karya terbarunya. Dan banyak sekali ya hikmah yang bisa kita ambil dari kisah barusan. Dan tapi unik banget kisahnya ya. Jadi Bude Tari ini datang melihat rumah tuh rumah normal ya, rumah mewah, tapi ternyata padahal itu rumah kosong. Jadi mungkin ada apa ya, disirep lah ya, disirep hingga tidak sadar. Dan Kasman akhirnya mendapatkan ganjarannya maupun majikannya di akhir kisah itu dikisahkan meninggal juga ya, sesuai dengan apa yang dia perbuat ya. Dan sekali lagi pesugihan ya, tidak akan ada pernah akhir bahagia dari pesugihan. Rumah mewah, mobil mewah, punya segalanya, tapi akhirnya mati secara mengenaskan. Jadi ya percuma, buat apa. Itu aja ya. Mungkin ada hikmah-hikmah lain yang bisa diambil. Yang buruk-buruknya dibuang saja ya teman-teman ya. Dan kalau memang tidak ada yang baik ya dibuang semuanya aja. Itu aja. Mungkin silakan untuk para teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain terkait kisah barusan, silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Ataupun hanya sekedar untuk saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, atau juga di share bisa ya linknya ke teman-teman yang lain agar bisa terhibur juga. Dan buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya, jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah-kisah horor ya, yang berdasarkan kisah nyata, yang dari pengalaman pribadi dan mau dibawakan di channel kami, silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon kami di nomor telepon 0878 4509 4752. Kami ulangi 0878 4509 4752. Bebas ya
Mau dikirimkan berbentuk tulisan boleh, mau lewat pesan suara voice note boleh, bebas. Senyamannya teman-teman aja. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat kami bawakan, mohon bersabar ya, karena memang masih harus melewati proses penggarapan dulu agar lebih enak buat didengar sama teman-teman pendengar yang lain. Jadi mohon bersabar, karena insya Allah kami akan membawakan seluruhannya satu persatu. Dan oh ya, kisah tadi, kisah yang ditulis oleh Mas Untung Prasetyo ini adalah kisah nyata ya, berdasarkan kisah nyata. Jadi memang ini kejadian yang nyata yang dialami langsung oleh sang penulis. Ya itu aja, di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah atau mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan terima kasih ya buat teman-teman yang selalu mendukung channel-channel kami. Ada 3 channel ya, ada 3 channel kami, yaitu Extreme Movie yang upload setiap harinya jam 7 malam, Ilo Bercerita yang upload setiap harinya jam 10 malam, dan Ilo Extreme atau Ilo X3M yang upload setiap harinya jam 1 siang. Jadi channel yang asuhan kami memang 3, hanya 3 itu. Dan selain itu berarti bukan channel kami, gitu ya. Jadi silakan buat teman-teman yang belum mengunjungi channel kami, silakan bisa dikunjungi yang lain. Dan yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Ya, sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di Extreme Movie. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.